Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Luzan Aditya dari kelas STMA dengan NPM 220682781 ingin menjelaskan proses expenses pada U16. Oke, yang pertama kita harus duplikat dulu database dari lab sebelumnya. Gimana caranya kita login kita pastikan Docker kita sudah nyala. Terus habis itu kita mengunjungi localhost tempat Odo ini eh, berjalan di port berapa? Di port 8070. Kemudian di sini kita klik select database-nya. Kemudian kita klik di sini manage database. Habis itu kita duplikat lab sebelumnya. Di sini lab sebelumnya itu time off. Kita klik aja di sini duplikat. Nanti akan muncul di sini dan kita masukkan master password dan nama barunya. Kemudian untuk neutralize ini jangan di checklist. Kemudian kalau udah klik tombol continue. Karena di sini saya sudah membuat duplikat database-nya yaitu expenses, maka saya skip bagian sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah aktivasi modul expenses, purchase, dan modul extra accounting. Di sini kita aktivasi modul expenses dan purchase terlebih dahulu. Di mana kita masuk ke database yang telah diduplikat di sini dan kita masukkan kita login dengan akun admin di sini. Oke. Setelah itu, eh, kita akan menuju ke bagian apps di sini dan masukkan expenses. Oke, di sini karena saya sudah aktivasi, maka tertulis install. Jika belum, nanti akan ada tulisan activate di modulnya. Di sini expenses sudah. Selanjutnya saya akan activate purchase. Di sini sama, saya sudah aktivasi modul purchase. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan add modul extra accounting, di mana kita harus mengunjungi linknya. Nah, kemudian kita klik di sini download for V16. Nanti akan ada file yang terdownload. Setelah itu, uh, file terdownload tersebut kita akan masukkan ke bagian add-ons di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan. Kemudian, eh, habis itu kita akan masukkan dua kata ini ke dalam folder OHRMS core di bagian file manifest.py. Ini misal bagian folder OHRMS underscore core. Terus itu di bagian sini ada manifest.py dan kita masukkan dua kalimat tadi di bagian depends. Selanjutnya, jika sudah kita ubah mode di dalam maaf di dalam admin, caranya di bagian settings dan kita scroll bagian bawah di mana saya sudah activate developer mode. Jika belum, nanti akan tulisan seperti ini, activate the developer mode. Tinggal diklik, nanti tanda dia sudah masuk ke dalam mode developer ada di sini ada logo kumbang. Kemudian jika sudah, maka kita masuk ke bagian apps. Karena ini sudah masuk mode developer, kita klik di bagian sini update app list dan kita klik update di sini. Oke, selanjutnya, jika sudah, nanti akan ada eh, oh ya, kalau sudah nanti kita klik accounting di sini, accounting. Oke, nah di sini akan ada muncul accounting yang udah kita tambahkan tadi. Kemudian kita akan konfigurasi hak akses employee di pada modul expense di mana di sini saya ke bagian usernya adalah Pak Harno dan untuk apa namanya aturan aksesnya adalah seperti ini di mana Atala dan Petra dia aksesnya administrator dan Hani dan Hana dia tim approver. Kita akan mengubah Atala dan Petra terlebih dahulu di mana kita masih menggunakan akun admin, kita menuju ke settings dan kita klik manage user di sini. Kemudian kita klik Atala dan klik usernya dan scroll bagian bawah untuk bagian expenses kita setting administrator sesuai dengan petunjuk tadi.
Terus kemudian untuk selain Atala yaitu Petra, kita klik di sini Petra. Kemudian di bagian expenses kita set administrator. Kemudian untuk Hani dan Hana, tim approver, Hani bagian expense-nya tim approver, dan untuk Hana yaitu expense-nya adalah tim approver. Kemudian maaf ini tadi ubah. Expense-nya adalah tim approver. Habis itu adalah oke, udah. Terus kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat expense product, di mana di sini eh, kita login sebagai purchasing coordinator yaitu Petra. Kita logout terlebih dahulu di sini. Terus kita Petra. Oke. Habis itu kita akan menuju ke modul purchase. Modul purchase dan kita klik di sini products dan product di sini dan kita klik tombol new di sini. Nah, nanti eh, disuruh isi field yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Di sini saya sudah membuat beberapa yaitu penginapan dengan akunnya Petra di sini. Dan tiket perjalanan akunnya sama Petra. Terus juga konsumsi akunnya adalah Petra. Dan terakhir akomodasi kendaraan akunnya Petra. Kemudian kita akan membuat expense product. Ya, ya oke. Di sini langkah selanjutnya adalah kita harus login dengan staff HR General Affair luar. Kita logout dari Petra, yaitu adalah Hani. Di sini Hani. Dan kita modul expense di sini. Dan kita klik tombol new di sini. Tombol new, habis itu kita masukkan field yang ada sesuai dengan ketentuan. Di sini adalah Happy Hotel, yaitu Hani. Dan ini adalah tiket pesawat, Hani juga yang buat. Terus untuk taksi bandara, Hani juga yang buat. Terus adalah untuk tiket pesawat, Hani juga yang buat. Dan makan malam, ini adalah Hani juga. Dan ini hasil akhirnya telah membuat beberapa expenses produk. Di sini ada Tuaga 45 untuk employee-nya Harno. Kemudian kita akan membuat dan mengajukan expenses report, di mana kita harus login dengan akun Pak Harno. Nah, habis login dengan akun Harno, kita masuk menuju modul expenses dan kita klik expense report di sini, my expenses. Nah, my expenses ini udah dibuat tadi sama sebelumnya. Terus habis itu kita klik expense report dan di sini ada tombol new. Kita klik tombol new di sini. Nih, tombol new. Kemudian nanti akan ada field seperti ini. Nah, kita bisa masukkan. Kalau judulnya di sini perjalanan dinas dengan NPM saya dan manajer Pak Harno adalah Hana. Kemudian di sini adalah expense produk yang telah dibuat sebelumnya. Tinggal dimasukkan dengan klik tombol add line di sini nanti ada muncul beberapa. Terus habis itu jika sudah kita klik tombol sini. Pertama kita klik tombol save dulu nanti ada di sini. Terus habis itu kita klik tombol submit to manager untuk mengajukan expense report ini ke manager SR yaitu Hana. Nanti setelah klik tombol submit to manager nanti status report ini akan berubah dari draft menjadi submitted seperti di sini. Berubah dia menjadi submitted. Kemudian kita akan mengevaluasi expense report-nya. Mana kita harus login dengan akun manajer HR-nya itu Hana. Terus habis itu kita masuk ke modul expenses.
expenses ini, expenses. Habis itu kita klik expense report. Nah, di sini akan kelihatan Pak Harno. Oke. Dimana sebelumnya kalau misalkan Pak Harno tadi udah mengajukan ke Hana, nanti akan ada notifikasi seperti ini, expense report. Kemudian klik notifikasi ini, nanti akan membawa teman-teman ke halaman seperti ini. Di mana ini adalah expense report dari beberapa karyawan yang telah diajukan oleh mereka. Dan di sini terlihat ada expense report Pak Harno yang sebelumnya udah diajukan, terus tinggal klik expense report tersebut. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini, dan karena eh, maaf, expense report ini bisa diterima atau bisa ditolak oleh manajer HR sendiri. Dimana kalau misalkan manajer HR ingin menerima, maka tinggal klik tombol approve di sini. Dan kalau jika menolak, dia bisa klik tombol reverse di sini. Karena skenario di lab ini adalah manajer HR adalah menerima reportnya, maka klik tombol approve di sini. Nanti dia statusnya akan berubah dari submitted menjadi approved. Seperti ini. Jadi approved. Nah, seperti ini dia berubah menjadi approved karena tadi udah di approve. Habis itu kita akan eh, langkah ke-8 post to journal entries. Di mana kita harus login dengan akun Atala. Atala. Kemudian kita menuju ke purchase expense. Kemudian di sini ada expense report, kita klik dan nanti akan muncul punyanya Pak Harno yang sebelumnya udah diajukan. Kita klik. Nanti setelah diklik akan muncul seperti ini, dan tombolnya eh Atala bisa klik tombol post journal entries untuk mencatat ke dalam jurnal. Setelah diklik nanti akan ini sebelumnya akan seperti ini, statusnya approve, sesudahnya dia akan berubah menjadi posted di sini. Kemudian nanti langkah 9 kita akan mencatat pembayaran reimburse. Setelah tadi diposting ke dalam jurnal, kita akan mencatat caranya masih dengan akun Atala. Kita menuju modul accounting di sini, dan kita harus membuat bank akun terlebih dahulu. Caranya kita klik configuration dan kini klik add bank akun. Nanti masukkan konfigurasi seperti ini sesuai dengan ada ketentuan di soal. Terus tinggal tombol create, klik tombol create untuk membuat bank akunnya. Kemudian jika sudah, kita akan register payment dari report expenses-nya Pak Harno. Caranya tadi kita masuk ke bagian expenses dengan akunnya Atala, kemudian di sini klik expense report, kemudian klik Pak Harno. Kemudian hmm, maaf. Kemudian untuk reimburse, kita klik register payment di sini. Kemudian nanti akan ada pop-up seperti ini. Akan ada pop-up di sini. Nah, tapi sebelumnya untuk resipien bank akun kita belum punya, sehingga kita harus membuat itu terlebih dahulu. Membuatnya nanti klik tadi create and edit, nanti ada di sini. Kemudian akan muncul pop-up baru, di mana kita harus memasukkan resipien bank akun. Nanti field-field ini bisa diisi sesuai dengan ketentuan yang ada di lab soalnya. Kemudian jika udah, klik save and close. Kemudian nanti diarahkan pop-up menjadi seperti ini dan masukkan kembali field yang sebelah kanan ini sesuai dengan ketentuan. Jika sudah, kita klik tombol create payment. Nanti statusnya akan berubah jadi posted menjadi done, atau di sini ada apa status eh, dekorasi status yaitu paid, di mana nanti mengindikasikan bahwa expenses report yang diajukan oleh Pak Harno sudah di reimburse. Kemudian kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui dari expense product? Jelaskan perbedaan antara expense product dan expense. Expense product ini adalah kategori expense yang dibuat di dalam sistem untuk mencatat expense seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, atau biaya perjalanan lainnya. Nantinya expense akan merujuk pada expense product. Perbedaannya antara expense product dan expense adalah expense product dapat dipahami sebagai kategori dari expense-nya yang akan dipakai pada expense-nya sendiri, seperti akomodasi perjalanan atau konsumsi. Berbeda halnya dengan expense yang merupakan detail dari pengeluaran yang dilakukan oleh karyawan, seperti nominal pengeluarannya, tanggal transaksi, aktor yang membayar,
dan lainnya. Nanti di dalam expense tersebut dapat dipilih expense produk yang sesuai dengan jenis expense-nya. Seperti contoh di atasnya, yang telah kita buat yaitu expense di sini expense produk. Ini kita membuat ada kategorinya itu penginapan, terus ini adalah tiket perjalanan, terus ini adalah konsumsi, dan ini adalah akomodasi kendaraan. Kemudian untuk expense-nya adalah kita sini expense-nya. Dimana expense-nya itu merupakan detail-detail dari pengeluaran yang telah dilakukan oleh employee itu sendiri. Seperti totalnya ada beberapa pengeluaran yang telah dilakukan itu 1 juta. Terus ini adalah eh, tanggalnya, terus akunnya, terus di sini adalah kategorinya, yaitu di mana kategori ini merupakan expense produk yang telah kita buat sebelumnya. Itu di sini adalah penginapan, maka di sini seperti ini penginapan. Nah, nanti expense produk ini penginapan dia ada di dalam expense-nya sendiri, yaitu ini penginapan. Oke, seperti itu perbedaan adalah perbedaan dari expense produk dan expense. Kemudian untuk nomor 2 adalah apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan di dalam ODO apabila laporan persetujuan yang telah kamu ajukan ditolak oleh manajer kamu. Menurut kamu apa umumnya alasan pengajuan laporan ditolak oleh manajer? Pertama-tama, yang akan saya lakukan jika laporan ditolak oleh manajer di ODO adalah saya akan membaca alasan penolakan dari manajer terlebih dahulu. Kemudian saya akan merevisi laporan saya sesuai dengan feedback yang telah diberikan disertai dengan bukti pendukung yang kuat. Setelah itu, saya akan memeriksa laporan kembali sebelum mengajukan laporannya lagi ke manajer melalui modul expense. Kemudian, alasan eh, laporan saya ditolak oleh manajer antara lain bukti yang saya sertai di laporan kurang kuat atau valid. Kemudian, nominalnya terlalu besar menyebabkan perusahaan tidak bisa menggantinya, tidak sesuainya data terhadap tugas dinas yang dilakukan, atau pengeluaran tidak mendukung tugas dinas. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, selain kegiatan perjalanan dinas untuk employee engagement dalam sebuah perusahaan, sebutkan 3 pengeluaran lainnya yang mungkin tercakup dalam pengeluaran divisi HR, di mana yang pertama adalah kemungkinan pengeluaran itu dari sisi rekrutmen tersendiri, pengeluaran yang dilakukan akibat proses iklan lowongan pekerjaan, tes seleksi, proses wawancara, ataupun event welcome staff. Yang kedua adalah training karyawan, pengeluaran yang dilakukan akibat proses pengiriman karyawan ke pelatihan khusus, seperti seminar, workshop, atau kuliah. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan karyawan, di mana pengeluaran yang dilakukan akibat adanya bonus yang diberikan ke karyawan terkait tercapainya suatu target ataupun asuransi-asuransi lainnya. Kemudian untuk DB Visualizer untuk melihat relasi modul HR dan expense, di mana oke kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu DB Visualizer. DB Visualizer itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengelola database mirip dengan PG Admin dan DBeaver dan dapat menampilkan visualisasi hubungan antara tabel data yang terdapat dalam modul expense untuk kebutuhan mata kuliah sistem. Berikut langkah-langkahnya untuk menggunakan DB Visualizer pasti kita harus mendownload terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan linknya. Nah, nanti akan diruju menuju halaman ini, kemudian kita bisa klik download this installer. Nanti akan ada file yang terdownload, kemudian setelah terdownload nanti bisa buka file tersebut dan habis itu akan ada uh, halaman seperti ini dan kita bisa klik next 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 terus sampai kita berhasil membuka tampilan main page-nya. Nah, di sini ada tampilan main page di Visualizer seperti ini dan kita bisa klik create connection dan nanti kita bisa search di sini PostgreSQL. Kita klik PostgreSQL, kemudian nanti akan ada muncul suruh ngisi konfigurasinya, di mana konfigurasi ini bisa diikuti sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini. Ada di sini, bisa diikuti saja, dimasukin ke dalam DB Visualizer-nya di bagian sini. Kemudian jika sudah, tadi kan ada klik connect nih. Nanti klik tombol connect, nanti akan loading sebentar dan akan muncul DB Postgres seperti ini. Kemudian, uh, oke kita bisa buka aja langsung. Di sini bagian DB PostgreSQL nanti kita bisa klik di database, kita menuju ke expenses sesuai dengan database yang tadi yang kita gunakan.
Kemudian kita bisa menuju ke bagian sini skema dan kita buka public dan kita buka table di sini. Nah, nanti table ini kita bisa klik open new tab dan kita bisa klik seperti ini. Nah, nanti akan table seperti ini kan. Nah, seperti ini merupakan table yang ada yang merupakan isinya dari database expenses. Kemudian kita bisa melihat relasi antar tabelnya, di mana kita bisa klik bagian sini reference dan ini eh, kalau kita lihat zoom zoom in ini agak ribet karena ini merupakan relasi eh, table relasi banyak table. Nah, untuk melihat cuman relasi table HR expenses doang, kita bisa klik bagian sini specify table dan eh, oke, specify table dan nanti oh ini lagi loading. Oke, agak lama ya. Oke, kita lihat bagian sini aja. Nanti setelah klik specify table di sini, nanti akan muncul kotak di sini, dan kita bisa scroll di bagian sini, scroll ke bawah dan cari HR expenses. Nanti misalkan di sini tulisannya HR expenses, nanti kita klik di sini, kemudian kita klik tombol bulatan di sini, nanti dia akan berpindah ke bagian sini. Kemudian jika sudah kita klik OK, nanti dia muncul seperti ini, di mana ini merupakan relasi dari HR expenses-nya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian refleksi, di mana refleksi ada tiga. Saya belajar cara mengelola pengeluaran karyawan di Udo menggunakan modul expenses dan accounting, seperti membuat expense produk, membuat expense, dan menyetujui atau menolak expense. Yang kedua, saya belajar alur proses bisnis dalam expense menggunakan Odoo serta aktor yang terlibat, mulai dari mengubah hak akses, yaitu admin, sampai membayar reimbursement, yaitu Atala tadi. Terus yang ketiga, saya mempelajari tanggung jawab role user tertentu dalam proses bisnis expense, seperti yang mencatat register payment siapa, yang menyetujui expense siapa, dan yang membuat expense siapa. Oke, ini merupakan akhir dari medium saya di bagian expense. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.